Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang diberikan pada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam hendaklah selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menceritakan sebuah kisah nyata yang mudah-mudahan dapat menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini berjudul atau bertemakan jangan mengeluh. Mengapa Bapak mengambil tema atau judul jangan mengeluh? Karena sebagian besar dari kita itu masih saja banyak yang mengeluh. Nah, mudah-mudahan setelah nanti mendengarkan cerita ini, kita semua dijauhkan dari sifat pengeluh. Amin. Suatu hari ada seorang bangsawan yang cukup kaya raya. Beliau tinggal di daerah padang rumput yang sangat luas. Suatu hari ternak beliau semakin hari semakin banyak. Beliau mencari dua pekerja anak muda yang lahir di keluarga yang kurang mampu. Anak muda yang pertama itu berbadan tinggi, tegap, dan besar. Itu dipekerjakan untuk mengurusi kuda-kuda. Sedangkan yang kedua berbadan kecil, kurus, itu dipekerjakan untuk mengurus ternak kambing. Setelah beberapa saat, si badan besar ini berbicara kepada si badan kecil dengan penuh kesombongan. Hai sobat, badanku lebih besar dari badanmu. Bahkan aku lebih tua darimu. Maka mulai besok kita bertukar tempat. Aku mengurus kambing dan kamu mengurus kuda-kuda itu. Ingat, jangan menolak. Dan jangan sampai masalah ini sampai ke tuan kita. Kalau sampai ketahuan, maka kamu tahu sendiri akibatnya. Akan aku habisi badan kecilmu itu. Sore harinya, dengan muka murung dan lesu, dia pulang ke rumah. Sampainya di rumah, ibu melihat muka murung dan kegalauan anaknya. Kemudian si ibu bertanya, "Nak, ada apa? Ada masalah apa? Coba ceritakan ke ibu." Dengan kasih sayang dan kelembutan seorang ibu, mereka berbincang-bincang saat makan malam. Si anak pun menceritakan kepada ibunya, "Sungguh tak adil kan, Bu? Dia mengancam dan memaksa aku untuk mengurusi kuda-kuda liar itu. Dia yang badan besar memilih untuk mengurus kambing. Badanku kecil begini, bagaimana aku bisa mengejar kuda yang begitu besar? Aduh, Bu, sungguh malang nasibku." Sambil menunduk lesu dan menghabiskan santap malamnya, si ibu dengan senyum bijak berkata, "Nak, semua pasti ada hikmahnya. Syukuri, hadapi, dan terimalah dengan besar hati. Karena semua yang sudah terjadi, semua kesulitan itu pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan dari masalah ini dapat bermanfaat bagi masa depanmu nanti." Sejak saat itu, si anak yang berbadan kurus dengan susah payah mengurusi ternak-ternak kuda itu. Dia harus jatuh bangun mengejar kuda-kuda.
bahkan pernah kena tendang dan juga terinjak hingga parah. Hari ke hari dia mulai mampu menguasai kuda-kuda dan semakin membaik. Tak terasa tubuhnya pun merasa berkembang dan tegap. Hingga suatu hari terjadi perang antar negara. Kerajaan membutuhkan prajurit pasukan berkuda. Dan si pemuda itu terpilih sebagai pemimpin pasukan berkuda karena kepiawaiannya mengendalikan kuda-kuda. Di kemudian hari, si pemuda berhasil memimpin dan memenangkan perang yang dipercayakan kepadanya. Dan dikenal banyak orang atas kebesaran namanya. Dia adalah pemimpin bangsa Mongol yang tersohor bernama Genghis Khan. Nah, dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh mengeluh, karena sesuatu yang didapat ke kita itu semua pasti ada hikmahnya. Dari cerita ini tadi, meskipun dia badan kecil harus mengurusi kuda-kuda yang besar, tapi suatu ketika badan dia menjadi tegap dan bahkan dia menjadi seorang pemimpin perang. Sungguh luar biasa. Nah, bagaimana yang tadi badannya tinggi tegap, dia tidak menjadi apa-apa. Nah, jadi apapun yang kita dapat syukuri saja. Mari jangan mengeluh. Pasti Allah punya rencana lain dan itu pasti lebih baik yang belum kita ketahui. Seperti yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu bahkan itu tidak baik untukmu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, dari surat Al-Baqarah itu ayat 216 itu sudah jelas bahwa Allah punya rencana yang lebih bagus dari kita. Ya, mudah-mudahan dari cerita ini kita semua langsung tidak gampang mengeluh lagi. Mungkin cukup dari saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.